Kasus kebakaran yang terjadi di Jakabaring menjadi permasalahan yang membuat Kepala Cabang Asosiasi Manusia Super turun tangan sendiri. Meskipun tidak ada korban dalam kasus kebakaran ini, namun manusia super dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu, Kepala Cabang Manusia Super Palembang menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Alasan mengapa Kepala Cabang turun tangan langsung dalam kasus ini adalah karena ia adalah manusia super yang memiliki kemampuan memutar waktu atau psikometri, yaitu kemampuan untuk membaca informasi atau ingatan masa lalu yang tertinggal pada benda konkret. Kepala Cabang mulai melihat kejadian tersebut saat tengah malam, ketika jarang ada orang yang lewat. Bahkan, ia melihat bukan hanya satu orang, tetapi dua orang bertubuh kecil sebagai pelakunya. Saat Kepala Cabang mulai penasaran dengan apa yang ingin dilakukan kedua orang tersebut, tiba-tiba aura panas seperti kobaran api mendekatinya. Sambil terdengar suara yang memintanya untuk tidak melanjutkan cara ini lagi, suara tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak bisa menunjukkan lagi apa yang terjadi kepada Kepala Cabang. Dengan tangan spirit yang tertuju kepada Kepala Cabang, aura luar biasa itu menghantamnya dengan kuat. Tidak lama setelah itu, Kepala Cabang terduduk linglung. Sementara itu, bawahannya dengan sangat khawatir berlari menuju Kepala Cabang dan menanyakan keadaannya. Kepala Cabang hanya bisa memandangi tangannya. Ia tidak percaya karena tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ia merasa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menghalangi kemampuan psikometrinya. Di waktu yang sama, para pelaku yang dicari oleh Kepala Cabang terduduk diam dengan isak tangis mereka. Mereka berdua dihukum oleh Geonwoo di bangku perenungan. Kali ini, Geonwoo sangat marah kepada Hawa dan Soah. Sebelumnya, setelah Geonwoo menerima permintaan dari Dark Elf, Hawa dan Soah terbangun dari tidur mereka. Soah yang telah terbangun menggosokkan tangannya di mata yang baru terbangun. Ketika ia melihat, ia sangat terkejut dan riang. Sambil berlari dengan sangat senang menuju Dark Elf, Soah merasa ini seperti mimpi. Ia tidak menyangka permintaannya benar-benar dikabulkan oleh spirit api. Bahkan Hawa pun ikut berlari di belakang Soah dengan senang. Dengan senang dan gembiranya, Soah mengatakan meskipun ia takut, ia bersyukur karena mereka berdua telah memanggil spirit. Hawa juga sangat senang dengan keberhasilan mereka. Namun, suara yang menyeramkan datang dari belakang mereka, membuat Hawa dan Soah menoleh ke belakang dengan bingung. Ternyata, Geonwoo terlihat dengan senyuman ramah, namun aura yang menakutkan keluar dari dirinya dan meminta penjelasan dari Hawa dan Soah tentang apa yang terjadi. Hawa dan Soah hanya bisa panik dan berkeringat dingin melihat tampilan Geonwoo yang seperti itu. Melihat anak-anak yang duduk diam di kursi perenungan dengan isak tangis mereka, Geonwoo tidak menyangka bahwa mereka berdua diam-diam memanggil makhluk agung di malam hari. Geonwoo mengerti bahwa anak-anak khawatir tentang kondisi Dark Elf, namun keluar tengah malam sangat berbahaya bagi mereka. Dengan tegas, Geonwoo menegur mereka berdua. Ia menyuruh mereka untuk memikirkan dengan baik apa yang telah mereka lakukan. Namun, Geonwoo juga sadar diri. Jika ia bertindak tanpa ragu, semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Meski ini menyakitkan bagi Geonwoo, mengetahui bahwa anak-anak lebih berani bertindak, membuat Geonwoo mengepalkan tinjunya dengan erat. Akhirnya, Geonwoo ikut duduk di samping anak-anak, membuat mereka bingung. Geonwoo hanya berkata bahwa ia akan melakukan introspeksi diri, karena ia merasa sebagai wali, ia harus bertanggung jawab atas tindakan anak-anak. Mendengar itu, Hawa dan Soah terkejut. Mereka sangat sedih ketika Geonwoo mengatakan bahwa ia harus lebih perhatian lagi kepada mereka, agar mereka merasa lebih tenang. Geonwoo menyadari bahwa kejadian ini adalah kesalahan terbesar sebagai wali mereka, sehingga ia harus introspeksi diri. Sebelum Geonwoo selesai melanjutkan kata-katanya, Soah dan Hawa telah melompat ke dalam pelukannya. Geonwoo terjatuh, sementara Soah dan Hawa sudah menangis dengan keras di pelukannya. Soah juga mengatakan bahwa semua ini bukan salah Geonwoo, dan mereka berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Mereka meminta maaf dengan tangisan yang memekakkan telinga. Bahkan, Hawa terus menangis, menyebutkan kata Hawa berulang kali. Melihat anak-anak menangis seperti itu, Geonwoo terdiam. Padahal maksudnya bukan seperti yang dipikirkan anak-anak. Bahkan El pun ikut menangis di samping Geonwoo, mengatakan bahwa Tuan Geonwoo adalah orang baik. Melihat semua anak-anak sedih karena dirinya, Geonwoo tersenyum bahagia. Ia sangat menikmati kebersamaan dengan anak-anak. Ia merasa tenang dan damai, dan bertekad untuk menjadi orang tua yang bisa diandalkan, sambil mengelus Hawa yang senang menangis berlinangan air mata. Pada sore harinya, Kepala Cabang berjalan bersama bawahannya.
Kepala cabang hanya bisa menghela napas. Seharian mereka mencari petunjuk, namun tidak menemukan hasil sama sekali. Bawahannya juga melaporkan bahwa CCTV di depan gerbang desa tidak melihat apapun yang masuk ke desa saat peristiwa itu terjadi. Terlebih, tidak ada CCTV satupun terpasang di sekitar desa. Kepala desa menyimpulkan bahwa pelaku adalah salah satu warga desa. Saat kepala desa dan bawahannya membahas apa yang terjadi, suara Hawa mengalihkan perhatian mereka. Ternyata, Geon-woo dan anak-anak kembali pulang dengan suasana bahagia dan gembira, dan mereka pun berpapasan. Kepala desa merasakan bayangan sekilas yang seukuran tubuh Hawa. Ia membuka matanya lebar-lebar untuk memastikan hal itu. Namun, akhirnya ia hanya bisa memejamkan matanya kembali, berpikir bahwa tidak mungkin anak sekecil itu adalah pelakunya. Ia merasa sudah berpikir aneh-aneh dan menganggap dirinya sudah sangat kelelahan. Ia merasa bingung memikirkan pelaku dan merasa bahwa menugaskan seseorang dengan tergesa-gesa dalam situasi yang belum pasti seperti ini tidaklah baik. Terlebih, kali pertama kepala cabang bertemu dengan manusia super yang bisa menghalangi kemampuannya. Ia berharap manusia super tersebut bisa berada di pihaknya. Tiba-tiba, kepala cabang tersadar dari pikirannya ketika melihat Yejun dan Yeran sudah berada di hadapannya. Ia tersadar bahwa posisi yang tepat untuk melakukan tugas ini adalah kedua orang yang ada di hadapannya. Beberapa hari kemudian, terlihat Geon-woo sedang mengamati daun wijen yang tumbuh dengan sangat baik. Geon-woo sangat senang melihat tanaman yang ia tanam semuanya tumbuh dengan subur. Tiba-tiba, dua roh api dengan semangatnya terbang di sekitar Geon-woo, membuatnya menghentikan mereka. Geon-woo bingung melihat kedua roh api tersebut, yang tampak berbeda dari sebelumnya. Roh api merasakan energi yang meluap dari diri mereka. Namun, Geon-woo bingung, hanya roh api saja yang bertingkah aneh, sementara roh lainnya terlihat normal. Geon-woo berpikir mungkin karena terik matahari yang cukup panas beberapa hari ini sehingga membuat roh tampak lebih energik. Namun, Geon-woo tetap khawatir dan menyuruh roh api untuk bertingkah sewajarnya saja. Pandangan Geon-woo teralihkan ke Soah yang baru selesai memanen daun wijen. Tidak lupa, Hawa dan El pun telah selesai memanen daun wijen yang cukup banyak. Bahkan, Hawa sudah meneteskan air liur ketika melihat daun wijen yang cukup banyak yang telah mereka panen. Geon-woo hanya bisa tersenyum melihat ekspresi Hawa seperti itu. Ia memuji Hawa yang selalu peduli dengan makanan. Mereka akan makan daging bersama dengan daun wijen tersebut. Geon-woo mengajak mereka semua untuk bersiap-siap pergi ke tanah persawahan dan segera berangkat. Tentu anak-anak sangat senang dan antusias, terutama Hawa yang tidak sabar untuk memakan daging bersama daun wijen. Akhirnya, mereka pun sampai di desa para elf. Hawa yang sangat senang langsung berlari dengan ceria ketika baru saja tiba. Geon-woo tiba-tiba terkejut ketika ia disambut oleh Dark Elf. Terlihat pakaian Dark Elf sama persis dengan pakaian para elf, namun Dark Elf mewarnainya dengan warna mereka sendiri. Para Dark Elf sangat senang dengan pakaian yang telah diterima oleh para elf. Mereka sudah sangat merindukan pakaian yang biasa mereka gunakan di kampung halaman mereka. Karena saat mereka menyeberangi bumi, pakaian yang biasa mereka pakai dirampas dari mereka. Geon-woo sangat kaget dan langsung meminta maaf mewakili manusia yang sudah membuat para Dark Elf menderita. Tiba-tiba Soah marah dan Soah memarahi Geon-woo dan para Dark Elf yang bercerita sedih-sedih ketika mereka hendak makan. Geon-woo langsung memasang muka bahagia di depan Soah. Ia membenarkan bahwa ketika makan, itu akan jauh lebih enak jika memakannya sambil tersenyum dan bahagia. Para Dark Elf bingung melihat daging yang akan mereka makan. Layla yang ada di belakangnya menjelaskan bahwa daging tersebut adalah makanan yang dibawa Geon-woo untuk mereka makan dan rasanya sangat enak. Ketika para Dark Elf memakannya, mereka sangat mengagumi rasa daging tersebut hingga membuat mereka menangis bahagia. Mereka tidak menyangka akan ada makanan seenak ini di dunia. Geon-woo sangat senang melihat para Dark Elf juga menyukai daging yang mereka makan. Tak lama kemudian, Geon-woo mengalihkan pandangannya ke Layla yang duduk sendiri sambil tertawa dengan senangnya. Geon-woo mendekati Layla dan menanyakan bagaimana rasanya daging yang ia makan. Tentunya, Layla yang senang memakan daging, apalagi ia baru tahu bahwa rasa daging sapi dan daging kambing itu berbeda. Namun, Geon-woo bingung. Ia mencium bau manis seperti minuman Sprite. Dengan wajah seperti itu, Layla memberitahu bahwa minuman ini adalah minuman yang mereka minum di hari istimewa, dan rasanya sangat enak. Yan pun datang dan juga mengatakan bahwa jika dilihat dari literatur, manusia menyebutnya minuman Sprite. Karena Dark Elf sekarang menjadi bagian dari keluarga mereka, sehingga Yan mengeluarkan minuman ini.
Ia menawarkan kepada Gyeonwoo untuk mencoba meminumnya. Gyeonwoo sangat bersyukur melihat Dark Elf yang sebelumnya menderita, sekarang memiliki tempat tinggal yang baik dan bisa hidup bahagia. Gyeonwoo mencoba minuman tersebut dan ia sangat terkejut dengan rasa yang ia rasakan. Dengan tergesa-gesa, ia bertanya kepada Yan apa sebenarnya minuman yang ia rasakan. Gyeonwoo sudah berpikir tentang bisnis minuman ini yang bisa menjadi sangat populer jika dijual di bumi. Melihat Gyeonwoo yang berpikir jauh tentang minuman yang mereka buat, Yan menyarankan untuk menanam tanaman yang menjadi bahan minuman ini di ladang milik Gyeonwoo. Tentu Gyeonwoo sangat senang dengan saran tersebut. Yan sangat senang dengan respon Gyeonwoo. Lagi pula, para elf juga tidak akan bisa membuatnya kembali karena ladang mereka sekarang dipenuhi monster, sehingga menanam di ladang Gyeonwoo adalah langkah yang sangat baik. Gyeonwoo sangat senang, apalagi dengan syarat yang diajukan oleh Yan, yang mana hasilnya akan membagi semua kepada Gyeonwoo setelah mereka mengambil bagian yang cukup untuk para elf. Dengan berjabat tangan, mereka sepakat untuk menanamnya di ladang Gyeonwoo. Sedangkan Gyeonwoo sudah memberikan nama untuk produk baru mereka, yaitu minuman elf. Yan sangat senang dan tidak menyangka bahwa selain mereka, akan ada orang lain yang menyukai minuman yang mereka buat. Tentu Gyeonwoo bingung siapa orang lain yang dimaksud Yan. Terlihat anak-anak sudah tidak sadarkan diri setelah meminum minuman elf. Bahkan, Soah dengan senangnya melihat Gyeonwoo menjadi dua. Gyeonwoo sangat kaget melihat anak-anak yang kebanyakan minum sehingga membuat mereka tak sadarkan diri. Sementara di laboratorium penelitian Shinhwa Group, terlihat Knight yang berdiri dengan sangat tenang. Ketenangannya terganggu ketika seseorang berteriak dan berlari mendekatinya. Knight pun memarahi orang tersebut yang berteriak ketika nonanya sedang sibuk bekerja. Dengan napas yang ngos-ngosan karena selesai berlari terburu-buru, orang tersebut meminta maaf. Kemudian, ia melaporkan bahwa orang yang mengawasi para elf di luar negeri memberikan kabar. Di saat para elf yang tertangkap berpindah secara berkelompok, muncul kobaran api yang sangat besar. Dan para elf, kecuali manusia, semuanya menghilang tanpa jejak. Knight sangat terkejut mendengar bahwa para elf menghilang tanpa jejak. Knight sangat murung memikirkan apa yang terjadi dengan para Dark Elf. Sementara itu, para pelaku bersenang-senang di desa para elf. Di luar dungeon, terlihat hari masih sangat cerah dan terik. Gyeonwoo mengeluh. Ini kali pertama kalinya ia pulang cepat ke rumah ketika matahari masih berada di atas kepala. Bahkan pekerjaan yang sangat banyak pun harus ia tinggalkan. Semua itu karena anak-anak masih tertidur pulas sejak mereka terlalu banyak minum minuman Sprite. Sedangkan ibu sedang menyelimuti Hawa dan memaklumi hal ini, karena pasti akan ada hari yang tidak berjalan mulus seperti biasanya. Bahkan, Gyeonwoo kecil pernah mengalami kondisi seperti anak-anak ini juga. Setelah upacara persembahan, ayah Gyeonwoo memberikan Gyeonwoo Sprite saat bagi-bagi makanan, dan Gyeonwoo langsung tertidur setelah meminum Sprite. Gyeonwoo tidak ingat kejadian itu, dan ia juga merasa ibunya seharusnya tidak memarahinya saat kondisinya seperti itu. Namun, ibu sangat kesal kepada Gyeonwoo. Ia tidak mungkin memarahi Gyeonwoo dengan kejadian 20 tahun yang lalu yang tidak ia ingat. Ibu melirik ayah dengan galak, mengarahkan bahwa ayah Gyeonwoo yang seharusnya dimarahi atas semua yang terjadi. Ibu sangat kesal kepada ayah. Meskipun ayah sudah minta maaf sebelumnya, ibu masih tetap marah karena kelakuan ayah yang telah memberi Gyeonwoo Sprite saat kecil. Ayah masih protes dengan nada lesu bahwa kejadian itu sudah bertahun-tahun yang lalu, namun ibu tetap memarahi ayah sampai sekarang bahkan 10 tahun kemudian ibu akan terus memarahi ayah. Gyeonwoo tersenyum canggung melihat ayah dan ibunya yang selalu saja ribut, sambil berkata meminta mereka untuk diam karena anak-anak sedang tidur. Kemudian, ponsel Gyeonwoo berbunyi. Setelah diangkat, Knight ingin segera bertemu dengan Gyeonwoo. Knight sempat khawatir karena sejak pagi Gyeonwoo tidak bisa dihubungi. Gyeonwoo hanya bisa menjawab bahwa ia sedikit sibuk, karena gelombang elektromagnetik tidak bisa tersebar di desa elf. Mungkin saat di desa elf Knight menelponnya. Kemudian mereka bertemu di luar rumah. Gyeonwoo bingung kenapa Knight tidak masuk ke rumah. Knight menjelaskan bahwa terakhir kali ia membuat kesalahan sehingga Soah menjadi sedih, jadi ia ingin berbicara dengan Gyeonwoo tanpa diketahui anak-anak. Gyeonwoo sangat senang bahwa Knight memikirkan anak-anak. Gyeonwoo berpikir bahwa Knight juga terkejut melihat reaksi Soah dan membuat Knight merasa tidak enak. Knight menjelaskan bahwa Gyeonwoo jangan kaget dan dengarkan perkataan Knight dengan seksama. Menurut laporan yang Knight dapatkan dari anggota yang telah ia tugaskan di sana, katanya, dari tanah muncul kobaran api yang tidak diketahui. Lalu hanya para elf saja yang menghilang di telan kobaran api tersebut tanpa jejak. Gyeonwoo terkejut,
ia berpikir itu pasti ulah spirit agung yang telah dipanggil oleh Soah dan Hawa. Geonwoo khawatir apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Knight hanya bisa menggelengkan kepala sambil mengatakan bahwa hanya para elf yang menghilang dengan sempurna. Dan karena hal ini, Knight merasa tidak enak dengan Geonwoo. Namun Knight kemudian terkejut. Ia membuka matanya lebar-lebar ketika Geonwoo mengatakan ia sangat bersyukur. Dengan rasa lega di raut mukanya, Geonwoo merasa sangat lega karena tidak ada insiden besar yang terjadi. Namun Knight sudah terdiam dari tadi sambil menatap Geonwoo. Knight terus-menerus menatap Geonwoo hingga membuat Geonwoo bingung. Kemudian Knight segera pamit dengan senyuman. Geonwoo hanya bisa bingung dan berpikir bahwa Knight pasti sibuk karena ia langsung pulang begitu saja setelah menyampaikan berita kepadanya. Namun Geonwoo tidak tahu bahwa dengan reaksi dan perkataannya yang menganggap yang penting tidak ada insiden besar, membuat Knight sadar akan sesuatu. Dengan cara nada bicara Geonwoo yang tidak penasaran akan keberadaan para elf dan malah lebih khawatir akan adanya kerugian setelah hilangnya para elf, Knight mengingat bahwa Geonwoo sudah ada perjanjian dengan para elf sebelumnya. Knight hanya bisa memasang muka murung, dan hal sebesar ini tidak bisa ia pikirkan sendirian. Knight langsung memerintahkan orang yang bertugas mengurus para elf di luar negeri untuk menghentikan semua pengejaran terhadap para elf. Ini langsung perintah dari VIP dan Knight sendiri yang akan melaporkannya kepada nonanya. Setelah Knight selesai menelpon, ia berpikir untuk tidak bisa membahayakan Geonwoo lagi dengan penyelidikan mereka. Meskipun Knight sudah paham akan sifat Geonwoo, tetap saja Knight kecewa. Ia kecewa karena Geonwoo tidak bisa jujur kepada Knight dan Yuna. Seharusnya lebih baik Geonwoo berkonsultasi terlebih dahulu kepada mereka berdua. Knight sangat sedih, ia bertanya-tanya kapan Geonwoo akan bisa percaya kepada mereka berdua. Knight memikirkan Yuna, yang mungkin saja saat itu nonanya merasakan hal yang sama seperti Knight saat ini. Saat malamnya, Geonwoo dan semua orang menonton acara memasak yang dihadiri Geonwoo dan anak-anak. Melihat Elle yang terlihat sangat baik di layar televisi membuat ayah dan ibu senang. Terutama ibu yang menginginkan Elle juga harus jadi artis ketika besar nanti. Keesokan harinya, Soah, Hawa, dan Elle panik ketika mereka menyadari apa yang terjadi kemarin. Dengan panik, Soah, Hawa, dan Elle menjelaskan bahwa mereka tidak pernah seperti itu sebelumnya. Mereka takut bahwa Geonwoo akan menganggap mereka anak nakal. Geonwoo tetap saja memarahi mereka. Meminum Sprite dalam jumlah banyak saat kecil bisa membuat mereka tidak bisa mengendalikan tubuh, dan yang paling menakutkan adalah hilangnya ingatan. Mendengar semua itu membuat anak-anak merinding dan ketakutan. Mereka dengan sangat menyesal berjanji tidak akan minum Sprite lagi. Tiba-tiba Geonwoo mendengar tawa seseorang yang membuatnya mengalihkan pandangan. Geonwoo sangat senang karena itu Yeran dan Yejun. Namun Geonwoo bingung. Melihat tampilan mereka yang seperti itu, Geonwoo merasa mereka mirip seperti Pon, dan menanyakan apakah mereka bekerja untuk Shinhwa Group. Sementara itu, anak-anak sangat senang melihat pakaian Yejun dan Yeran. Yeran dengan bangganya berpose dan percaya diri di hadapan anak-anak. Sementara Yejun menjelaskan bahwa mereka memiliki tugas yang sangat khusus, dan penampilan mereka sedikit terinspirasi dari Fon juga. Ia menjelaskan bahwa mereka ditugaskan untuk menyelidiki terjadinya kebakaran di lapangan. Geonwoo sangat kaget dan jantungnya berdetak kencang. Yejun menjelaskan bahwa lingkaran sihir yang terjadi itu sangat unik, sehingga membuat semua orang berasumsi bahwa itu dilakukan oleh manusia super. Anak-anak sudah gemetar ketakutan setelah mendengar penjelasan Yejun. Dengan percaya diri, Yejun mengatakan bahwa mereka yang diberikan tugas untuk menyelidiki semua ini. Karena pelakunya harus segera ditangkap dan dihukum. Membuat anak-anak semakin panik dan ketakutan. Melihat senyuman dari Yejun, membuat Soah merasa sangat takut akan hal itu. Hawa dan Soah sangat erat memeluk Geonwoo, apalagi ketika Yejun mengatakan dengan semangat bahwa pelakunya ada di desa ini. Mendengar itu, Soah dan Hawa semakin syok dan ketakutan. Hawa sudah menangis ketakutan di pelukan Geonwoo, sementara Yeran memarahi Yejun yang bertingkah berlebihan. Yejun beralih topik pembicaraan tentang setelan pakaiannya, apakah akan disukai oleh Layla. Sementara itu, Yeran hanya bisa menggelengkan kepala melihat sifat bucin Yejun. Yejun sangat bersemangat dan meminta kontak Layla kepada Geonwoo. Namun, ia sangat kaget ketika melihat anak-anak menatapnya dengan rasa takut. Melihat reaksi anak-anak yang begitu ketakutan, Yejun mendekati mereka dan mencoba meyakinkan mereka untuk tidak merasa takut. Karena jika pelakunya ditangkap, pelakunya pasti akan segera dipenjara dan akan makan makanan di penjara selamanya, ujar Yejun. Namun, mendengar itu justru membuat Soah dan Hawa semakin ketakutan.
Mereka berdua menangis sangat keras karena takut. Soah dan Hawa mengakui kesalahan mereka berdua dan memohon agar jangan ada yang menangkap mereka. Mereka hanya ingin menikmati hidup dan makan daging yang lezat. Yijun sangat panik dan bingung melihat reaksi anak-anak, sementara Yeran melihat ada yang sangat aneh dengan reaksi mereka. Yeran dengan curiga melihat anak-anak yang menangis dan meminta untuk tidak ditangkap. Gyeonwoo panik melihat Yeran yang telah menyadari sesuatu. Ketika anak-anak akan mengatakan yang sebenarnya, Gyeonwoo dengan sangat panik menutup mulut Soah dan Hawa dan berkata bahwa ia adalah pelaku dari kebakaran tersebut. Gyeonwoo menyela terlebih dahulu sebelum anak-anak mengatakan semuanya. Hawa dan Soah bingung melihat Gyeonwoo berbohong, namun Gyeonwoo membisiki mereka untuk diam karena masalah ini akan semakin besar jika mereka berbicara. Yijun linglung setelah mendengar pengakuan Gyeonwoo, sementara Yeran masih tidak percaya bahwa Gyeonwoo pelakunya. Namun, Yeran juga ingat bahwa spirit yang Gyeonwoo panggil ketika bantuan masyarakat itu bisa menurunkan hujan. Gyeonwoo hanya bisa menjelaskan bahwa meskipun ia memanggilnya, kekuatan itu hanya bisa digunakan sebatas pertanian saja. Mendengar penjelasan Gyeonwoo, Yijun dengan sangat bersemangat mengatakan bahwa Gyeonwoo adalah manusia super yang sangat hebat. Gyeonwoo hanya bisa menatap Yijun dan mengucapkan terima kasih. Dengan raut wajah suram, Gyeonwoo menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Yeran yang melihat dan mendengar itu hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya dan mengatakan bahwa mereka hanya bercanda dan tidak akan menangkap Gyeonwoo. Yeran sangat marah terhadap Yijun yang berlebihan. Mereka memang ditugaskan mencari pelaku, tetapi bukan untuk ditangkap, melainkan untuk direkrut. Yijun mengeluh setelah dipukuli oleh Yeran. Ia hanya merasa anak-anak takut karena pelakunya. Yeran malah semakin marah karena jika wali mereka adalah pelakunya, anak-anak akan semakin ketakutan mendengarnya. Yijun kemudian menjelaskan kepada Soah dan Hawa bahwa ia hanya bercanda dan tidak akan menangkap pelakunya. Mendengar itu, Soah dan Hawa sangat senang dan bahagia. Mereka bersyukur tidak jadi ditangkap, dan Gyeonwoo yang sebenarnya sangat takut dari tadi merasa sangat bersyukur. Kemudian, Gyeonwoo menanyakan apa maksudnya direkrut. Yijun menjelaskan bahwa kepala cabang manusia super memiliki kemampuan psikometri untuk melihat kemampuan Gyeonwoo yang berbakat. Karena itu, ia ingin merekrut Gyeonwoo ke dalam asosiasi manusia super. Dengan spirit yang luar biasa itu, Gyeonwoo bisa membantu saat bantuan masyarakat dibutuhkan. Gyeonwoo hanya bisa tertawa canggung soal perekrutan tersebut. Namun, Yeran dengan tegas mengatakan bahwa Gyeonwoo tidak perlu memikirkan semua itu jika kemampuan Gyeonwoo hanya sebatas untuk bertani. Sementara Yijun sudah protes karena Yeran meremehkan Gyeonwoo. Namun, Yeran tidak mau kalah dan mengatakan fakta, ia tidak melakukan apa-apa. Yijun dengan sangat panik meminta Gyeonwoo untuk memanggil spirit itu lagi, karena ia ingin membuat harga diri Gyeonwoo tidak direndahkan oleh Yeran. Gyeonwoo tidak bisa menyetujui permintaan Yijun karena memanggil spirit hanya dengan alasan seperti itu. Namun, Gyeonwoo tiba-tiba bingung ketika melihat reaksi Yijun dan Yeran yang ketakutan. Kemudian terdengar suara menyeramkan yang mengatakan, "Memang apa dengan alasan seperti itu? Bukankah kamu hanya tinggal memanggilku saja?" Gyeonwoo kaget dan menoleh. Terlihat spirit api yang telah melayang di belakang Gyeonwoo. Dengan gemetar, Gyeonwoo bingung dan bertanya kenapa makhluk agung dari api bisa muncul padahal ia tidak memanggilnya. Spirit agung hanya menjawab dengan sangat santai, "Karena aku belum kembali sejak pertama kali dipanggil terakhir kali." Gyeonwoo kaget, sementara Hawa dengan marah berteriak kepada spirit api. Gyeonwoo bingung dengan Hawa yang mengatakan spirit api melanggar perjanjian. Spirit api menjelaskan bahwa syarat ia bisa mewujudkan keinginan anak-anak adalah diizinkan untuk berkeliling bumi, dengan syarat ia tidak boleh melakukan malapetaka di bumi dan menampakkan diri di hadapan manusia. Gyeonwoo bingung. Namun, ia tersadar bahwa spirit api telah melanggar syaratnya dengan menampakkan diri di hadapan Yijun dan Yeran. Mereka berdua sudah pingsan sejak tadi. Mereka tidak kuat menahan kekuatan yang meluap-luap dari spirit api. Melihat itu, spirit api merasa malu dengan kemunculannya yang karismatik. Gyeonwoo terdiam dan berpikir apakah ia harus bersyukur karena tidak pingsan juga. Sementara Hawa sudah sangat kesal dan marah kepada spirit api. Spirit api kaget dan takut ketika Hawa terus memarahinya, dan ia berjanji akan segera kembali. Sebelum spirit pergi, ia berterima kasih kepada Gyeonwoo dan anak-anak karena berkat mereka ia bisa melihat bumi dengan menyenangkan. Ia meminta Gyeonwoo untuk sering-sering memanggil anak-anak lainnya karena mereka sudah sangat bosan di dunia spirit. Sementara Gyeonwoo masih terdiam, Hawa merasa senang dan mengantarkan kepergian spirit api. Kemudian,
Geon-woo dengan panik menghampiri Yi-jun yang telah terbangun dari pingsannya. Yi-jun berterima kasih kepada Geon-woo karena telah mengabulkan permintaannya. Dengan hal itu, Yi-jun bisa membuat Yeran mengetahui kekuatan Geon-woo yang sebenarnya. Yi-jun dengan membabi buta mengagumi Geon-woo. Ia meminta Geon-woo untuk tidak bersikap rendah hati, karena Geon-woo pernah mengatakan bahwa kemampuan manusia super itu tidak sebatas untuk membasmi monster saja. Namun, Yi-jun pun pingsan kembali. Geon-woo bingung dengan kejadian saat ini. Ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Yi-jun, dan malah Yi-jun menilai dirinya sangat setinggi itu. El mendatangi Geon-woo, dan bertanya apakah Geon-woo akan baik-baik saja, karena selama ini Geon-woo merahasiakan bahwa ia bisa memanggil spirit agung. Geon-woo berpikir ke depannya, akan sangat merepotkan. Meskipun begitu, melihat Yi-jun yang sangat mempercayai dirinya, membuat Geon-woo ingin mulai percaya pada mereka berdua. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.